Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kanaya Lutfia dengan NPM 221507108 dengan partner saya yang bernama Ilham. Di sini kami akan membuat video tugas dari mata kuliah penetapan dan penegasan batas wilayah tahun ajaran 2025, yang dimana tugas tersebut kami suruh mengidentifikasi sebuah tugas akhir atau skripsi tentang perbatasan wilayah. Di sini kami mengambil tugas akhir yang berjudul Diplomasi Indonesia terhadap Malaysia dalam upaya penyelesaian sengketa tapal batas darat wilayah perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan pada tahun 2019 sampai 2021, yang dibuat oleh Sarah Maulida dari Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakri Jakarta. Isinya yaitu hubungan antara Indonesia dan Malaysia telah melalui berbagai dinamika, salah satunya terkait permasalahan perbatasan yang hingga kini masih menjadi tantangan bagi kedua negara. Salah satu wilayah yang mengalami sengketa batas wilayah adalah Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sengketa ini telah berlangsung lama dan memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat di perbatasan, baik dalam aspek sosial, ekonomi maupun keamanan. Perbatasan wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik berawal dari konflik kepemilikan Pulau Sipadan dan Liegitan yang akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2002 dengan memberikan hak atas kedua pulau tersebut kepada Malaysia. Meskipun demikian, permasalahan batas wilayah di Pulau Sebatik tetap berlanjut karena belum adanya kesepakatan final antara kedua negara mengenai tapal batas yang sah. Perubahan batas wilayah di Pulau Sebatik menimbulkan ketidakjelasan dalam administrasi pemerintah, kepemilikan tanah, serta hak-hak ekonomi bagi penduduk setempat. Upaya diplomasi menjadi kunci dalam menyelesaikan permasalahan ini, mengingat Indonesia dan Malaysia memiliki hubungan bilateral yang kuat dalam berbagai bidang. Diplomasi yang dilakukan mencakup perundingan-perundingan bilateral, pembentukan forum kerja sama perbatasan, serta upaya negosiasi dalam kerangka ASEAN. Namun hingga tahun 2021, upaya penyelesaian sengketa perbatasan di Pulau Sebatik ini belum mencapai kesepakatan yang mengikat secara hukum. Ketidakjelasan batas wilayah ini berdampak luas bagi masyarakat yang tinggal di perbatasan, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi. Masyarakat seringkali menghadapi ketidakpastian terkait kepemilikan tanah, perizinan usaha, serta akses terhadap fasilitas publik. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi memicu permasalahan keamanan seperti penyeludupan dan perdagangan ilegal yang dapat mengganggu stabilitas di wilayah perbatasan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah di Pulau Sebatik dengan Malaysia selama periode 2019 sampai 2021. Studi ini juga mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses diplomasi tersebut, serta dampak yang ditimbulkan akibat ketidakpastian batas wilayahnya. Dengan memahami strategi diplomasi yang diterapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam menyelesaikan konflik perbatasan Indonesia-Malaysia di masa depan. Dalam penyelesaian sengketa tapal batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik, diperlukan berbagai dokumen batas yang dapat dijadikan dasar hukum dan referensi dalam proses diplomasi dan negosiasi. Berikut adalah identifikasi dokumen batas yang dibutuhkan berdasarkan tugas akhir yang kami ambil. Yaitu yang pertama, kami memerlukan dokumen hukum dan perjanjian internasional. Dokumen ini berisi kesepakatan resmi yang telah ditandatangani oleh kedua negara terkait batas wilayah. Isi dari dokumen tersebut yaitu 1. Perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1891, yaitu isinya perjanjian ini menetapkan batas wilayah antara Hindia Belanda Indonesia dan wilayah yang dikuasai Inggris yaitu Malaysia di Pulau Sebatik. Dan dokumen ini menjadi dasar hukum bagi penentuan batas modern antara kedua negara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu Perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1915, yang dokumen ini memperjelas perjanjian sebelum 1891 terkait batas wilayah di Kalimantan termasuk Pulau Sebatik.
Yang ketiga yaitu Perjanjian Inggris Belanda pada tahun 1928. Perjanjian ini memperbarui dan menetapkan koordinat batas antara wilayah Hindia Belanda dan Malaysia secara lebih rinci. Yang keempat yaitu keputusan Mahkamah Internasional ICJ pada tahun 2002, yaitu putusan ini memberikan hak atas Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Malaysia. Dan keputusan ini berdampak pada batas wilayah di Pulau Sebatik karena adanya interpretasi batas yang berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Yang kelima yaitu Memorandum of Understanding, yaitu MOU, antara Indonesia dan Malaysia. Dokumen ini mencatat berbagai kesepakatan yang pernah dilakukan oleh kedua negara dalam perbatasan batas wilayah, berisi upaya diplomasi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dilakukan. Dan dokumen yang kedua yang dibutuhkan yaitu dokumen teknis dan peta wilayah. Dokumen ini berkaitan dengan aspek teknis pengukuran batas wilayah yang berisikan satu, peta wilayah Pulau Sebatik yang diperlukan peta resmi yang dikeluarkan oleh Badan Internasional Geospasial atau BIG Indonesia dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia yaitu JUPEM. Peta ini harus menunjukkan batas administrasi, titik koordinasi, dan patok batas yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu koordinat tapal batas atau Outstanding Boundary Problems atau OBB dalam resmi dari perundingan teknis antara Indonesia dan Malaysia terkait batas wilayah yang belum terselesaikan, menentukan titik-titik koordinat yang menjadi sengketa di Pulau Sebatik. Dan yang ketiga yaitu dokumen hasil pengukuran tanah dan lahan, yaitu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu BPN Indonesia dan Jabatan Tanah Malaysia untuk menentukan batas kepemilikan lahan masyarakat daerah perbatasan. Yang keempat yaitu laporan hasil survei dan penelitian geospasial yang studi dan laporan dari lembaga penelitian terkait penentuan batas wilayah secara geospasial dan historis. Dan dokumen yang ketiga yang dibutuhkan yaitu dokumen administratif dan regulasi nasional. Dokumen ini berkaitan dengan kebijakan dan peraturan yang ditertibkan oleh pemerintah masing-masing negara. Yang dibutuhkan yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wilayah Negara, mengatur batas wilayah NKRI dan prosedur penyelesaian sengketa batas negara. Contohnya UU No 48 tahun 2008 tentang wilayah negara. Yang kedua, peraturan pemerintah dan keputusan presiden, yaitu dokumen yang mengatur kebijakan nasional terkait perbatasan dan diplomasi dengan negara lain. Yang ketiga yaitu dokumen dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan yaitu BNPP, yaitu laporan tahunan terkait pengelolaan perbatasan, kebijakan, infrastruktur, dan pengembangan wilayah perbatasan Indonesia. Yang keempat yaitu dokumen dari TNI dan Polri terkait keamanan perbatasan. Laporan ini mengenai pengamanan perbatasan di Pulau Sebatik yang dikeluarkan oleh TNI AD, Koramil Sebatik, dan Polri. Penelitian ini secara spesifik membahas batas darat di Pulau Sebatik yang merupakan wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tidak ada perbatasan mengenai batas laut, karena sengketa yang dianalisis berkaitan dengan garis batas darat yang memisahkan wilayah administrasi Indonesia dan Malaysia di pulau tersebut. Konflik yang diangkat dari tugas akhir ini yaitu sengketa tapal batas di Pulau Sebatik dipengaruhi oleh sejarah konflik batas antara Indonesia dan Malaysia, termasuk kasus Sipadan dan Ligitan yang mempengaruhi batas darat di wilayah tersebut. Perubahan batas darat di Pulau Sebatik menjadi isu utama, terutama karena ada dampak negatif terhadap kepentingan Indonesia. Dokumen dan proses penegasan batas, yaitu penelitian ini mengkaji dokumen batas wilayah dan peta administratif yang digunakan dalam perundingan antara Indonesia dan Malaysia. Dibahas pula peran diplomasi dalam menetapkan batas darat melalui perundingan bilateral serta kesepakatan internasional. Dampak dari sengketa batas darat, yaitu penelitian ini menjelaskan dampak sengketa batas darat terhadap ekonomi, sosial, dan budaya dan keamanan di wilayah perbatasan Pulau Sebatik. Tidak ditemukan pembahasan mengenai batas maritim atau laut di dalam tugas akhir ini. Sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh partner saya yang bernama Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilhamul Isin dengan NPM 2215071073. Di sini saya akan membahas tugas akhir yang berjudul Diplomasi Indonesia terhadap Malaysia dalam upaya penyelesaian sengketa tapal batas darat wilayah
perbatasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan tahun 2019 sampai tahun 2021. Tahapan penegasan batasnya dan hasil dari tugas akhir di atas. Tahapan penegasan batas darat di Pulau Sebatik. Dalam penyelesaian sengketa batas darat di Pulau Sebatik, terdapat beberapa tahapan penting dalam proses penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan tugas akhir di atas, tahapan penegasan batas ini dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Pengumpulan dan verifikasi dokumen hukum dan sejarah. Mengacu pada perjanjian batas antara Inggris dan Belanda pada tahun 1891 sampai 1928 yang menjadi dasar hukum bagi batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik. Peninjauan ulang terhadap dokumen dan peta resmi seperti yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial atau disingkat BIG Indonesia dan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Lalu mengidentifikasi titik koordinat dan patok batas yang sebelumnya yang telah ditetapkan. 2. Survei dan pengukuran tapal batas dilakukan oleh tim teknis dari kedua negara untuk menentukan posisi pasti batas yang sah di Pulau Sebatik. Menggunakan teknologi pemetaan modern seperti GPS, fotogrametri, dan citra satelit untuk memverifikasi kondisi batas saat ini. Lalu mengidentifikasi Outstanding Boundary Problems atau disingkat OBP, yaitu titik-titik perbatasan yang masih diperdebatkan. 3. Perundingan dan diplomasi bilateral melalui forum seperti Joint Indonesia-Malaysia atau disingkat JIM dan General Border Committee atau disingkat GBCC untuk membahas solusi terbaik terkait tapal batas. Lalu upaya diplomasi dilakukan agar kedua negara mencapai kesepakatan bersama atau disingkat MOU terkait batas wilayah di Pulau Sebatik. Kemudian diskusi mencakup aspek hukum, sosial ekonomi, dan keamanan dalam penentuan batas. 4. Pemasakan patok batas baru. Jika telah terjadi kesepakatan, patok batas baru akan dipasang berdasarkan koordinat yang disetujui. Hal ini bertujuan untuk menghindari perubahan batas secara sepihak dan mencegah konflik antar warga di perbatasan. Proses pemasangan patok ini juga melibatkan masyarakat setempat untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak kepemilikan tanah. 5. Pengawasan dan evaluasi. Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan pemantauan terhadap batas yang telah ditetapkan. TNI dan Polri berperan dalam menjaga keamanan di perbatasan agar tidak terjadi penyelundupan atau pelanggaran batas. Evaluasi dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan apabila masih ditemukan permasalahan di lapangan. Hasil dari tugas akhir dari penelitian yang dilakukan, hasil yang diperoleh adalah konflik batas wilayah Indonesia-Malaysia di Pulau Sebatik berakar dari persengketaan yang terjadi setahun 1967 yang awalnya terkait dengan Sipadan dan Ligitan. Konflik ini berdampak pada batas darat di Sebatik. Upaya diplomasi Indonesia sudah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa ini, tetapi hingga tahun 2021 belum menghasilkan kesepakatan final dalam bentuk perjanjian yang mengikat secara hukum. Pembuatan tapal batas terbaru sudah diupayakan, namun masih menimbulkan dampak negatif bagi Indonesia, termasuk masalah kepemilikan tanah dan batas administrasi yang belum jelas. Masih terdapat kendala dalam proses diplomasi, termasuk perbedaan pemahaman antara kedua negara
dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat di perbatasan. Dan terakhir, belum ada Memorandum of Understanding atau disingkat dengan MOU baru antara Indonesia dan Malaysia terkait batas wilayah Pulau Sebatik yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan administrasi di lapangan. Kesimpulan dan tugas akhir ini adalah bahwa sengketa batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik masih belum terselesaikan secara final hingga tahun 2021 meskipun telah dilakukan berbagai upaya diplomasi. Perbedaan interpretasi, dokumen historis, dampak sosial ekonomi bagi masyarakat perbatasan, serta hambatan dan negosiasi bilateral menjadi faktor utama yang menghambat penyelesaian konflik ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai perundingan dan pemetaan ulang, tetapi hasilnya belum maksimal MOU atau kesepakatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu, diperlukan strategi diplomasi yang lebih kuat, koordinasi antara lembaga yang lebih baik, serta pendekatan teknologi pemetaan modern agar sengketa ini dapat segera diselesaikan secara adil bagi kedua. Sekian pemaparan dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.